Kitab 1 Samuel. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, "Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu." Jawab mereka, Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka. Dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asytoret. Maka sekarang, lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, "Tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu." Maka sebab itu, lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Shalom saudara. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, apa kriteria seorang pemimpin atau pelayan yang baik? Saudara, tiap kali memasuki pesta demokrasi, baik itu pemilihan presiden maupun juga pemilihan kepala daerah, bermunculan kriteria-kriteria pemimpin yang ideal. Mulai dari pemimpin yang sederhana, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mendengarkan aspirasi, pemimpin yang menginspirasi, pemimpin yang mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, kreatif, inovatif,
dan lain sebagainya. Bermunculan kriteria-kriteria seorang pemimpin atau seorang pelayan yang baik. Pertanyaannya, saudara, apakah hal tersebut juga adalah kriteria bagi seorang pemimpin atau pelayan rohani? Saudaraku, perikop hari ini menceritakan bagaimana Samuel sadar dirinya sudah tua dan waktunya untuk pensiun dari kepemimpinan dan pelayanan umat Tuhan. Bahkan saudara, penggantinya pun telah diangkat menurut permintaan umat, yaitu seorang raja. Apa yang dapat kita pelajari dari kepemimpinan dan pelayanan Samuel bagi umat Tuhan? Yang pertama, saudara, Samuel seorang pemimpin atau pelayan yang bersih. Samuel memberikan teladan kepemimpinan yang bersih, saudara. Ia seorang pemimpin yang berintegritas dan tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Umat Tuhan pun mengakui, saudara, bahwa Samuel tidak pernah memeras siapapun, tidak menerima suap dari siapapun, dan tidak pernah melakukan kekerasan pada siapapun. Yang kedua, saudara, Samuel pemimpin atau pelayan yang berani menegur dosa. Nah ini, saudara, banyak orang yang lebih menyukai pujian daripada teguran. Karena itu, banyak pula pemimpin atau pelayan yang takut untuk menegur dosa. Takut nanti tersinggung, takut nanti sakit hati, takut nanti kecewa. Namun, saudara, tidak demikian dengan Samuel. Samuel berani menegur dosa umatnya. Bahkan Samuel mengingatkan dosa nenek moyang mereka yang berulang kali melupakan Tuhan dan mengikuti Allah lain. Tuhan menghukum. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan para hakim untuk menolong. Pola yang demikian terus berulang. Nah, bagaimana dengan umat Tuhan pada saat itu, saudara? Mereka juga sama berdosanya dengan nenek moyang mereka. Meminta seorang raja manusia. Itu adalah kejahatan besar, karena berarti menolak Tuhan yang selama ini menjadi raja atas mereka. Saudaraku, umat Tuhan menyadari dosa dan menjadi takut. Samuel menguatkan dan mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Samuel mengatakan, jangan takut akan segala kejahatan yang telah mereka lakukan, tetapi mereka harus bertobat. Bertobat yang bagaimana, saudara? Jangan berhenti mengikuti Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan hidup takut akan Tuhan. Sebaliknya, jika mereka terus berbuat jahat, mereka akan dilenyapkan. Seorang pemimpin yang berani menegur dosa. Dan itulah panggilan kita, saudara. Pemimpin atau pelayan yang harus berani menjaga kekudusan dengan berani menegur dosa. Yang ketiga, saudara, Samuel adalah pemimpin atau pelayan yang setia. Banyak pemimpin atau pelayan rohani yang giat dan semangat melayani Tuhan ketika masih berada dalam jabatan struktural. Begitu giat dan begitu semangat ketika masih jadi majelis, ketika masih jadi pengurus komisi, ketika masih ada dalam struktur organisasi. Namun ketika sudah tidak lagi menjabat, saudara, maka kebanyakan hilang pula dari peredaran pelayanan. Dan Samuel tidak demikian. Meskipun Samuel tidak lagi menjadi pemimpin bagi mereka, secara struktural, saudara, Samuel tidak berhenti untuk mendoakan mereka. Bahkan Samuel pun juga tidak berhenti untuk mengajarkan hidup takut akan Tuhan. Samuel terpanggil untuk tetap menjadi pemimpin rohani bagi mereka sampai akhir hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pelayan yang berkenan. Pelayan yang berkenan itu bagaimana, saudara? Pelayan yang bersih. Tidak ada tujuan apapun, tidak ada motivasi apapun selain daripada menyenangkan hati Tuhan, selain daripada melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Pelayan yang berkenan adalah juga pelayan yang berani menegur dosa, saudara. Bukan membiarkan dosa karena sungkan, bukan membiarkan dosa karena takut tersinggung. Karena berarti ketika kita membiarkan dosa, kita tidak takut kepada Allah yang Maha Kudus dan Suci itu. Dan yang ketiga, saudara, mari kita menjadi seorang pemimpin atau pelayan yang setia. Meskipun kita sudah tidak menjabat lagi sebagai seorang pelayan dalam jabatan struktural, biarlah kesetiaan kita, kecintaan kita terhadap pelayanan tidak pernah berubah.
Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami diingatkan kembali supaya kami menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang pelayan, yang berkenan bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan sendiri. Karena itu jadikan kami sebagai seorang pelayan yang bersih Tuhan, yang tidak ada motivasi apapun, yang tidak ada tujuan apapun selain daripada melayani Tuhan, selain daripada menyenangkan hati Tuhan, selain daripada memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Bapa, jadikan kami sebagai seorang pemimpin yang berani menegur dosa, sekalipun bisa jadi orang yang kami ingatkan tadi menjadi tidak suka, menjadi tersinggung, tetapi itulah panggilan kami sebagai seorang pemimpin atau pelayan rohani, yaitu membentuk umat Tuhan yang kudus, membentuk umat Tuhan yang suci. Ampuni kami Tuhan, jika kami lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Engkau, jika kami lebih sungkan kepada manusia daripada kami sungkan kepada Allah, sehingga sekalipun ada dosa kami membiarkannya karena kami tidak takut kepada Tuhan. Jadikan kami sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pemimpin gereja-Mu yang berani untuk menegur setiap dosa. Dan Tuhan, jadikan kami pula sebagai seorang pemimpin yang setia, seorang pelayan yang setia. Sekalipun mungkin kami sudah tidak menjabat di dalam jabatan struktural, baik itu sebagai majelis, baik itu sebagai pengurus komisi, tapi semangat kami, kecintaan kami dalam pelayanan tidak pernah berubah, tetap sama seperti ketika Tuhan masih mempercayakan kepada kami jabatan gerejawi itu. Bangkitkan kami Tuhan, tolonglah kami. Dan secara khusus pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk kedua saudara kami, yaitu Aimi Yun. Engkau telah memimpin 68 tahun, Engkau telah menolong, Engkau telah menyertai di dalam perjalanan kehidupan beliau. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong Aimi Yun yang hari ini berulang tahun. Biarlah terus bertambah-tambah dalam imannya, biarlah terus makin mengenal Tuhan, dan firman itu juga dipraktekkan dalam kehidupan keluarga. Dan juga kiranya Tuhan yang menolong segala sesuatu yang menjadi pergumulan, yang mungkin tidak terkatakan secara manusia, tetapi Tuhan sendiri yang mengetahuinya, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar dan pertolongan. Demikian juga berdoa untuk Mbak Lulu, 52 tahun Engkau telah menyertai Bapa dengan pertolongan yang sungguh sangat indah. Kiranya juga Tuhan yang menolong di dalam segala pergumulan, dalam segala kehidupan, bahkan ketika mendampingi putra-putrinya untuk bertumbuh, untuk menjadi seorang yang berguna bagi Tuhan, bagi bangsa. Tuhan tolong berkati pergumulannya yang tersembunyi, yang tidak ketahui oleh siapapun juga. Kiranya Engkau sendiri yang akan menolong, dan biarlah Mbak Lulu pun juga boleh makin setia, makin semangat, juga makin kuat di dalam mengikut Tuhan. Kami semua Bapa, biarlah kami terus makin bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ai Tong Miyun, dan juga selamat ulang tahun untuk Ibu Paulina Lulu. Kiranya Ai Miyun dan juga Mbak Lulu makin setia dan makin semangat di dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati.